Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mamai Krisman, NPM 2601101700066, mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Pajajaran Angkatan 2017. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai perencanaan, pengadaan, dan penyimpanan suplai kefarmasian. Yang pertama, kita mulai dari perencanaan. Perencanaan itu sendiri merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka menyusun daftar kebutuhan perbekalan farmasi. Tujuannya yaitu untuk menyusun kebutuhan obat yang tepat dan sesuai kebutuhan untuk mencegah terjadinya kekurangan atau kelebihan persediaan. Dalam melakukan perencanaan, dapat dilakukan beberapa metode. Yang pertama, yaitu metode konsumsi. Dengan metode konsumsi, perencanaan didasarkan atas analisa data konsumsi obat di tahun sebelumnya dengan berbagai penyesuaian dan juga koreksi. Perhitungannya dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan berikut, yaitu CT sama dengan CA dikalikan T ditambah SS dikurangi sisa stok, di mana CT merupakan kebutuhan per periode waktu, CA merupakan kebutuhan rata-rata per bulan, T adalah lama kebutuhan yang dalam bulan, dan SS adalah safety stock. Untuk lebih memahami, berikut contoh perhitungannya atau contoh kasusnya, di mana setiap bulan apotek A membutuhkan amoksisilin sebanyak 6.000 obat dengan pembelian setiap 10 hari. Waktu tunggu pembelian obat tersebut adalah 1 hari. Sedangkan sisa stok yang masih ada yaitu ada 500 obat. Harga amoksisilin itu sendiri Rp10.000 per satuannya. Nah, di sini kita akan menghitung anggaran yang harus dikeluarkan untuk membeli obat amoksisilin ini sendiri. Ini persamaan yang tadi kita bahas. Nah, di sini CA-nya yaitu 6.000 obat, yaitu kebutuhannya, sisa kasus 6.000 obat. Kemudian waktu pembelian itu 10 hari, karena satuannya itu bulan, maka 10 hari itu kita jadikan jadi 1/3 bulan. Kemudian safety stock, yang dimana untuk menghitung safety stock ini sendiri, itu lead time per jumlah hari dikali CA, yang dimana lead time itu waktu tunggu pembelian di sini 1 hari per 30 hari dikali 6.000 hingga didapatkan 200, kemudian sisa stoknya tadi 500. Dan di sini kita punya harga amoksisilin satuannya itu 10.000. Nah, kemudian data-data ini kita masukkan ke persamaan, maka didapatkan kebutuhan obatnya itu sebanyak 1.700 obat. Kemudian dengan demikian, maka anggaran yang harus dikeluarkan yaitu 1.700 dikali 10.000 untuk per satuan obatnya. Sehingga total yaitu 17 juta rupiah. Itu untuk metode konsumsi. Nah, metode konsumsi ini tentu memiliki kekurangan dan kelebihannya sendiri. Nah, untuk kelebihannya, data akurat, kemudian tidak membutuhkan data morbiditas maupun standar pengobatan. Kemudian jika data konsumsi dicatat dengan baik, pola preskripsi tidak berubah dan kebutuhan relatif konstan. Sedangkan untuk kekurangannya itu sendiri, data konsumsi, data obat, dan data jumlah kontak pasien kemungkinan sulit untuk didapatkan. Lalu, tidak dapat dijadikan dasar dalam mengkaji penggunaan obat dan perbaikan pola preskripsi. Kemudian tidak dapat diandalkan jika terjadi kekurangan stok obat lebih dari 3 bulan, obat yang berlebih atau adanya kehilangan. Kemudian pencatatan data morbiditas yang baik tidak diperlukan. Selanjutnya kita lanjut ke metode yang kedua, yaitu metode morbiditas. Di mana pada metode morbiditas ini, perhitungan didasarkan pada pola penyakit, data jumlah kunjungan, frekuensi penyakit itu sendiri, dan tentu standar pengobatan yang ada. Nah, di mana rumus yang digunakan yaitu CT sama dengan CE dikalikan T ditambah SS min sisa stok. Di mana CT-nya itu tadi kebutuhan per periode waktu. Nah, di sini perbedaannya ada di CE, yang di mana CE itu merupakan perhitungan standar pengobatan. Kemudian T-nya masih sama, lama kebutuhan waktu dalam bulan, dan safety stock, SS-nya. Nah, di sini ada contoh perhitungan lagi.
Kalimantan Tengah di sini merupakan wilayah yang masih banyak terdapat hutan yang lebat, sehingga pasien gigitan ular di wilayah masih cukup tinggi. Nah, di sini untuk pengobatan pasien gigitan ular di suatu rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Almuk, itu ada standarnya. Dan untuk kasusnya sendiri sebanyak 10 orang per bulannya. Yang dimana di sini untuk standar pengobatannya itu ada antibisa ular, diberikan 2 botol untuk 1 hari, terapinya selama 3 hari, asam traksenamat diberi 3 kali injeksi 500 mg selama 3 hari, ketorolak injeksi 3% diberikan 2 ampul untuk 1 hari selama 3 hari, cefotaxim injeksi diberikan 2 kali injeksi 1 gram selama 3 hari. Nah, obat-obatan untuk terapi gigitan ular tersebut ternyata hanya tersisa 4 di rumah sakit. Sedangkan pembelian setiap 1 bulan sekali dengan waktu tunggunya itu lead time-nya 6 hari. Nah, harga untuk 1 kali pembelian standar pengobatan itu adalah Rp550.000. Nah, di sini mari kita hitung berapa obat dalam standar terapi yang harus dibeli dan anggaran yang dikeluarkan. Nah, di sini ini rumusnya masih sama dan ini standar pengobatannya. Untuk di sini maka nilai CE-nya itu 30. Nilai C-nya 30. Kemudian untuk SS-nya dengan rumus yang sama kita dapatkan nilai 6. Maka untuk kebutuhannya yaitu 30 kali 1 tambah 6 dikurangi 4 yaitu sebanyak 32. Nah, 32 ini kita kalikan dengan harganya itu Rp550.000 dan didapatkan anggaran yang diperlukan yaitu Rp17.600.000. Nah, ini kelebihan dan kekurangan dari metode morbiditas. Nah, untuk kelebihannya, perkiraan kebutuhan mendekati kebenaran. Kemudian program-program yang baru dapat digunakan. Usaha memperbaiki pola penggunaan obat dapat didukung oleh standar pengobatan, karena yang digunakan adalah standar pengobatan. Kemudian untuk kekurangannya sendiri memerlukan waktu yang banyak dan tenaga yang terampil. Kemudian data penyakit sulit diperoleh secara pasti dan kemungkinan terdapat penyakit yang tidak masuk dalam daftar karena tidak ada laporan. Kemudian memerlukan sistem pencatatan dan pelaporan yang baik. Kemudian pola penyakit dan pola preskripsi tidak selalu sama. Dapat terjadi kekurangan obat karena ada wabah atau kebutuhan insidental tidak terpenuhi. Dan juga variasi obat yang terlalu luas. Nah, untuk metode yang ketiga yaitu metode kombinasi antara keduanya, yang dimana didasarkan pada pola penyakit, data jumlah kunjungan, frekuensi penyakit, dan standar pengobatan yang ada. Dengan persamaan yaitu kebutuhan kombinasi yaitu CA ditambah CE, kemudian baru dikalikan dengan T, ditambahkan dengan SS, dan dikurangi dengan sisa stok. Nah, untuk contoh kasusnya di sini, Rumah Sakit Nurjani di sini setiap tahunnya pasti ada pasien yang menderita demam berdarah dan diprediksi sebanyak 100 pasien. Penanganannya itu dengan memberikan infus RL 500 cc 20 tetes per menit selama 5 hari. Kemudian untuk konsumsi RL setiap bulan adalah 5.000 infus. Dengan lead time untuk pemesanannya itu setengah bulan. Kemudian mari kita hitung berapa RL yang harus disediakan di rumah sakit tersebut agar tidak terjadi kekosongan stok. Nah, di sini RL-nya itu sendiri kan tadi 200 tetes per menit, maka itu sama dengan 1 ml per menit kali 60 menit. Di sini kita kalikan dengan perharinya berapa, itu maka kita dapatkan yang dibutuhkannya itu sebanyak 3 botol per hari dibulatkan. Nah, dari 3 botol per hari ini dikalikan dengan 5 hari dan dikalikan untuk 100 pasien, maka dibutuhkan 1.500 botol RL. Nah, untuk SS-nya itu kita hitung dengan persamaan lead time per jumlah hari dikali CA plus CE, maka didapatkan 3.250 botol. Setelah itu kita masukkan ke persamaan yang tadi, yang awal, maka didapatkan kebutuhannya itu yaitu 4.750 botol RL.
Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai metode analisis yang digunakan dalam perencanaan pengadaan suatu perbekalan kefarmasian. Yang pertama ada analisis ABC, di mana analisis ABC ini merupakan metode yang membantu pengkategorian pembekalan kefarmasian berdasarkan nilai rupiah yang diinvestasikan menjadi kelas A, B, dan C. Nah, untuk kelas A sendiri, yaitu obat dengan jumlah biaya yang diperlukan itu 70-80% untuk pengadaannya. Dan jumlah stoknya hanya 15%. Contoh obatnya yaitu amoxicillin. Untuk kelas B, yaitu obat dengan jumlah biayanya 15-25% untuk pengadaannya dan dengan jumlah stok 30%. Sini contoh obatnya metampiran. Kemudian untuk kelas C, yaitu obat dengan jumlah biayanya paling sedikit yaitu 5-15% untuk pengadaannya. Namun untuk jumlah dalam stoknya itu bisa mencapai 55%. Contoh obatnya asam ascorbat. Yang selanjutnya yaitu metode analisis Venn. Nah, metode analisis Venn ini dikelompokkan berdasarkan tingkat kevitalan suatu obat. Di sini untuk kelompok V merupakan kelompok obat yang vital seperti obat untuk penyelamat, obat untuk pelayanan kesehatan pokok, dan obat untuk mengatasi penyakit-penyakit yang merupakan penyakit penyebab kematian terbesar. Nah, di sini contoh obatnya itu adalah insulin dan obat-obat untuk penyakit jantung, di mana insulin merupakan obat untuk diabetes yang merupakan obat yang sangat penting. Selanjutnya, kelompok E. Kelompok E merupakan kelompok obat yang bekerja kausal, yaitu obat-obat yang bekerja pada sumber penyebab penyakit. Contohnya yaitu kelompok obat dengan golongan antibiotik yang bekerja dengan target langsung ke penyebab penyakitnya. Sedangkan untuk kelompok N, itu merupakan kelompok obat penunjang, yaitu obat yang kerjanya ringan dan bisa digunakan untuk mengatasi keluhan ringan atau menimbulkan kenyamanan. Contoh obatnya yaitu vitamin dan juga suplemen. Nah, kemudian dari kedua metode tersebut bisa dikombinasikan menjadi suatu matriks AB7 yang dimana metode ini digunakan untuk menyeimbangkan pelayanan dan kebutuhan pendapatan. Jadi tidak hanya mengenai tentang pelayanan, tapi juga mempertimbangkan pendapatan dari suatu apotek atau instalasi farmasi. Nah, untuk urutan prioritasnya itu sendiri, yaitu berurutan dari yang paling prioritas sampai yang paling terakhir, yaitu VA, VB, EA, VC, EB, NA, EC, NB, dan NC. Nah, untuk kategori 1, di sini jadi untuk analisis AB7 itu dibagi kembali menjadi 3 kategori. Yang kategori 1 itu mencakup VA, VB, VC, EA, dan NA. Itu contoh obatnya ada amlodipin, captopril, dan bisoprolol. Untuk kategori kedua, mencakup EA, EC, NB. Contoh obatnya yaitu ibuprofen, amoxicillin, dan chlorpheniramine. Untuk kelompok 3 mencakup NC. Contoh obatnya itu glukosamin, vitamin C, dan neurobion. Itu untuk perencanaan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengadaan. Nah, untuk memastikan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan juga bahan medis habis pakai sesuai dengan mutu spesifikasi yang dipersyaratkan, maka jika proses pengadaan dilaksanakan oleh bagian lain di luar instalasi farmasi harus melibatkan tenaga kefarmasian. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, diantaranya yang pertama, bahan baku obatnya itu harus disertai dengan sertifikat analisa. Kemudian, bahan berbahaya harus menyertakan material safety datasheet atau MSDS-nya. Lalu, yang ketiga, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai harus mempunyai nomor izin edar tentunya. Dan yang keempat,
Tanggal kadaluarsa minimal 2 tahun, kecuali untuk sediaan farmasi alat kesehatan dan bahan medis habis pakai tertentu seperti vaksin, reagensia, dan lain-lain. Dalam pengadaan itu sendiri, metodenya salah satunya bisa dilakukan dengan pembelian. Nah, pembelian itu sendiri ada 2 metode. Yang pertama kita bisa dilakukan dengan pelelangan umum, yang dimana metode pemilihan penyedia barang atau jasa, yaitu suppliernya, dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. Semua pemilihan penyedia barang atau jasa atau mungkin pemborong jasa lainnya pada prinsipnya dilakukan dengan pelelangan umum. Nah, lalu kita bisa juga dilakukan dengan metode pemilihan terbatas, yaitu pemilihan penyedia barang atau jasa yang dilakukan dengan membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran. Sekurang-kurangnya 3 penawaran yang telah lulus prakualifikasi serta dilakukan negosiasi balik. Negosiasi baik teknis maupun biaya, serta harus diumumkan minimal melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan bila memungkinkan melalui internet. Pemilihan langsung dapat dilakukan untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan 100 juta rupiah. Nah, selain dengan pembelian, bisa juga dengan dilakukan produksi. Nah, kriterianya untuk produksi ini sendiri adalah obat yang lebih murah jika diproduksi sendiri, atau obat tidak terdapat di pasaran, atau formula khusus rumah sakit. Nah, instalasi farmasi rumah sakit dapat memproduksi sediaan tertentu apabila sediaan tidak ada di pasaran, atau sediaan lebih murah jika produksi sendiri, seperti yang tadi kita bahas di atas, kemudian dengan formula khusus, atau di sini sediaan dengan kemasan yang lebih kecil atau repacking, kemudian sediaan farmasi untuk penelitian, dan sediaan farmasi yang tidak stabil dalam penyimpanan atau harus dibuat baru. Nah, sediaan yang dibuat di rumah sakit harus memenuhi persyaratan mutu dan terbatas, hanya memenuhi kebutuhan pelayanan di rumah sakit tersebut. Itu untuk pengadaan. Selanjutnya, mari kita lanjut ke penyimpanan. Di mana penyimpanan itu harus dapat menjamin kualitas dan keamanan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan sesuai dengan persyaratan kefarmasian. Nah, persyaratan kefarmasian yang dimaksud itu meliputi persyaratan stabilitas dan keamanan, sanitasi, cahaya, kelembaban, ventilasi, dan penggolongan jenis sediaan farmasi dan perbekalan kesehatannya. Nah, di sini dalam kegiatan penyimpanan, faktor-faktor yang perlu diperhatikan diantaranya yang pertama adalah masalah keamanan dan bahaya kebakaran merupakan risiko terbesar dari penyimpanan. Apalagi barang-barang farmasi sediaan sebagian adalah mudah terbakar. Kemudian yang kedua, pergunakan tenaga manusia seefektif mungkin. Jangan berlebih jumlah karyawannya sehingga banyak waktu menganggur yang merupakan biaya. Demikian juga sebaliknya, kekurangan tenaga akan menimbulkan antrian di pusat pelayanan yang akan merugikan kedua belah pihak. Kemudian yang ketiga, pergunakan ruangan yang tersedia seefisien mungkin, baik dari segi besarnya dan juga pembagian ruangannya. Yang keempat, memelihara gudang dan peralatan sebaik mungkin. Lalu yang kelima, menciptakan suatu sistem penataan yang lebih efektif untuk lebih memperlancar arus barang. Nah, untuk memperlancar arus barang ini, untuk poin yang kelima, kita bisa menggunakan beberapa macam sistem untuk penataan, diantaranya FIFO, yaitu first in, first out, di mana obat yang datang kemudian diletakkan di belakang obat yang terdahulu. Jadi yang pertama kali masuk itu merupakan obat yang pertama kali dikeluarkan. Atau bisa menggunakan last in, last out, yaitu obat yang datang kemudian atau datang terakhir diletakkan di depan obat yang terdahulu. Jadi obat yang terakhir kali masuk di tempat penyimpanan merupakan obat yang pertama kali akan diambil ketika dibutuhkan. Kemudian ada first expired, first out, yaitu FIFO. Nah, ini merupakan sistem di mana obat yang mempunyai tanggal kadaluarsa lebih dahulu diletakkan di depan, sehingga
Obat dengan tanggal kadaluarsa paling dekat merupakan obat yang pertama kali keluar. Nah, untuk penempatan obatnya itu sendiri, itu bisa dilakukan dengan beberapa cara. Itu bisa berdasarkan jenisnya, berdasarkan abjadnya, berdasarkan pabriknya, dan juga berdasarkan aktivitas farmakoterapinya. Nah, sekian dari saya mengenai perencanaan, pengadaan, dan penyimpanan sediaan farmasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.